Dan sudah bergabung bersama kami salah satu anggota tim yang menemukan ekor pesawat, ada Muhammad Aga Rida. Selamat petang, Aga. Aga, selamat petang. Petang, Mbak. Iya, Aga. Yang tentu saja pertama kali ingin kami ketahui bagaimana awalnya tim Geosurvey dapat menemukan ekor pesawat AirAsia. Ya, baik. Jadi kapal Geosurvey dilengkapi dengan alat dan multibeam. Kemudian kita dalam pencarian selalu berkoordinasi dengan Penas. Dan terakhir kami diberikan satu titik suspek di mana lokasi tersebut dimungkinkan terdapatnya pesawat AirAsia. Di mana itu lokasi tepatnya, Aga? Ya, kalau dari posisi ditemukannya serpihan itu sekitar kurang lebih 90 km ke arah barat. Baik. Tepatnya pukul berapa Anda menemukan ekor pesawat itu dan teman-teman tim Geosurvey? Mohon maaf, bisa diulang, Mbak? Aga, tepatnya pukul berapa Anda dan teman-teman tim Geosurvey menemukan lokasi penemuan? Jadi kami melakukan spotting dari, jadi kami melakukan pendeteksian dengan menggunakan TB. Dan dari hasil spotting itu baru ditemukan sekitar pukul 5 pagi. Kita menemukan adanya objek yang signifikan dan dia memiliki sekitar 10 meter, kemudian dikali kurang lebih 5 meter, tinggiannya sekitar 3 meter. Dari situ kami langsung melakukan verifikasi kembali terhadap objek tersebut dengan memasang atau menempatkan dengan objek. Dan pada pukul 30 pagi tadi itu kita berhasil memverifikasi bahwa memang objek tersebut dari data satelit sonar dan multibeam confirm anomali. 30 diver dari gabungan tim Angkatan Laut turun untuk mengecek objek tersebut, dan pada penyelaman dilakukan sekitar 16 menit. Kemudian dari diver menyatakan bahwa itu merupakan pesawat AirAsia. Aga, hingga saat ini belum berhasil juga diangkat ekor pesawat dari Selat Karimata. Apa yang menjadi kendala utama, Aga? Iya, kendala utama di sini kita sudah dari tim gabungan TNI Angkatan Laut sudah melakukan beberapa kali diving. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah arus besar laut yang cukup kuat. Jadi untuk sementara kita standby melihat perkembangan cuaca, karena ini memang alasan safety ya, Mbak. Lalu bagaimana cuaca saat ini di posisi Anda? Tepatnya di mana, Aga? Anda dan teman-teman tim Geosurvey saat ini? Ini derajat 839.26 South, kemudian 1943 menit 45.07 East. Bagaimana cuaca di sana? Keadaannya, Aga? Apakah sudah mulai baik? Cukup berangin, Mbak, dengan wind speed sekitar 8 knot, dan sepertinya kondisinya masih belum terlihat akan membaik. Lalu bagaimana rencana Anda dan tim Geosurvey, juga tim penyelam saat ini di lokasi itu? Rencananya saat ini sambil menunggu cuaca yang tidak memungkinkan untuk diver turun, kami akan mencoba dengan menggunakan alat ROV untuk mengidentifikasi menggunakan video yang ada di alat tersebut. Jadi rencananya dalam waktu dekat kami akan melihat kondisi cuaca. Jika memang sudah agak membaik, maka kami akan turunkan segera ROV. Apakah ada kemungkinan dengan arus yang tadi agak katakan sudah mulai deras di sana, adakah kemungkinan bergeser posisi dari bagian lain dari pesawat? Saya rasa enggak ya, Mbak ya, karena memang kita lihat bahwa beberapa hari yang lalu cuaca lebih ekstrim daripada sekarang. Saya rasa sih untuk lokasi objek tidak akan jauh bergeser, dia akan tetap ada di sana. Aga, dari citra yang sudah ditangkap oleh tim Geosurvey, apakah sudah terlihat adanya tanda-tanda black box atau seperti apa bentuk ekor pesawat yang telah ditemukan, Aga?
Baik, jadi kalau dari citra yang kami ambil dari data stasiun sonar dan multibeam, yang bisa kita identifikasi adalah adanya objek dasar laut yang merupakan anomali dari objek-objek di sekitarnya. Sehingga kita tidak bisa langsung mengidentifikasi apakah di bawah itu ada black box atau alat-alat lainnya, tapi kita hanya bisa mengidentifikasi bahwa di bawah itu ada objek yang merupakan anomali. Dan ini sebelumnya memang kita classify sebagai RSA. Dan satu-satunya jalan untuk memverifikasi ada anomali apa di sekitar ekor pesawat itu harus hanya dengan penyelaman atau bisakah dengan alat yang dimiliki oleh tim geosurvey, Aga? Ya, jadi sebenarnya proses yang dilakukan adalah yang pertama kita melakukan scanning dengan alat yang tadi saya sebutkan. Kita scanning, kita buat boundary survey, katakanlah kemarin kita buat sekitar 10 km kali 6 km. Kemudian dari hasil data yang kita punya, maka kita bisa interpretasi apakah di bawah itu ada objek atau tidak. Ketika objek itu memang confirm di data dan memang teridentifikasi, maka ROV akan turun untuk melihat penampakan tersebut. Kemudian diver akan turun untuk memverifikasi objek tersebut. Baik. Tapi hingga saat ini ROV belum bisa diturunkan karena arus bawah laut yang masih cukup kuat, begitu Aga? Betul, betul. Jadi kita ya mudah-mudahan saja cuaca semakin membaik, jadi kita bisa memberikan kepastian mengenai objek tersebut. Dengan kondisi sekarang, apakah bisa diperkirakan kira-kira kapan cuaca akan mulai membaik di sana? Kalau cuaca kita masih belum bisa prediksi ya Mbak, karena beberapa hari yang lalu memang cuaca datang cukup ekstrim. Tapi kalau kita lihat dari weather forecast yang kami punya, sebenarnya dalam kondisi sekarang sudah mulai membaik cuacanya. Baik, terima kasih Muhammad Agarida sudah bergabung bersama kami tim Geosurvey yang saat ini masih berusaha untuk memverifikasi bentuk ekor pesawat yang ditemukan di 34 meter di bawah Selat Karimata dan selanjutnya menunggu cuaca membaik agar tim penyelam dapat menyisir lokasi dan mengangkat ekor pesawat.